Selamat pagi, Bapak Ibu warga Kota Kupang yang kami cintai, terutama keluarga tidak mampu atau yang dikenal dengan fakir miskin. Untuk mendapat penjelasan terkait berbagai macam pertanyaan yang sering disampaikan kepada kami, melalui video ini Anda bertanya, Dinsos menjawab. Bagian pertama, kami akan menjawab pertanyaan seperti ini. Sebenarnya berapa kali kita mendaftar bantuan sosial? Rasanya setiap bulan kita mendaftar, tetapi bantuan tidak dapat juga. Sebenarnya bagaimana ya? Perlu kami jelaskan bahwa bantuan sosial pemerintah itu sesungguhnya terdiri dari beberapa jenis, seperti bantuan BLT minyak goreng, BPNT ekstrim, BPNT PPKM, BST, PBI, BPNT atau yang dikenal dengan istilah sembako, bantuan PKH, non-bansos, dan lain-lain. Pertanyaan berikut, siapa saja yang mengakses, maksudnya yang dapat mengakses berbagai jenis bantuan tersebut? Tentu semua fakir miskin dan yang terdaftar di pusat data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial yang biasa disebut dengan DTKS. Jika terdaftar dalam DTKS, maka menjadi persoalan bagi orang miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS. Artinya begini, kalau tidak terdaftar dalam DTKS ya tidak dapat mengakses bantuan. Hanya mereka yang terdaftar dalam DTKS yang dapat mengakses. Kembali kita akan fokus pada pertanyaan di atas. Yang pertama, mendaftar minimal 3 kali dengan jarak waktu atau interval waktu sekitar 1 sampai 2 bulan. Daftar ke-1 adalah mendaftar untuk masuk dalam DTKS Kemensos dengan mengisi link UD Bansos dan F44 online. Kemudian mengikuti wawancara yang diselenggarakan setiap tanggal 15 sampai tanggal 25 tiap bulan. Dapat mengunjungi kantor lurah masing-masing. Di sana ada operator 6NG yang akan melayani Bapak Ibu. Setelah wawancara, Bapak Ibu akan menunggu 1 bulan ke depan untuk mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial. Seleksi tersebut memakan waktu sekitar 1 bulan. Jika memenuhi syarat, akan diterima, dan jika tidak memenuhi syarat, akan ditolak. Daftar kedua, mendaftar usul PBIJK atau KIS gratis. Dapat dilakukan setelah daftar ke-1 disetujui atau Bapak Ibu masuk dalam DTKS terlebih dahulu. Misalnya, daftar di bulan Agustus, daftar DTKS-nya. Berarti pada bulan September baru akan ada persetujuan masuk DTKS. Sehingga pada bulan September baru akan dapat mendaftar PBIJK atau KIS gratis. Nah, periode pendaftaran PBIJK atau KIS gratis itu ada di tanggal 1 sampai 10 setiap bulan. Daftar ketiga, mendaftar usulan BPNT atau PKH dapat dilakukan
pada bulan berikutnya setelah daftar ke-1. Jadi sama halnya dengan PBI. Masuk dulu dalam DTKS, misalnya di bulan Agustus, nanti di awal September baru ada penetapan. Sehingga untuk mendaftar masuk sebagai usulan BPNT atau PKH akan ada di tanggal 15 sampai 25 September atau 15 sampai 25 Oktober. Karena itu terkesan mendaftar berulang-ulang. Memang tahapannya seperti ini. Jadi daftar pertama masuk DTKS, daftar kedua baru bisa memilih bantuan, baik itu KIS gratis atau sembako atau PKH. Sedangkan untuk jenis bantuan lainnya akan disesuaikan dengan program pemerintah yang akan berjalan. Misalnya, ada bantuan beras 30 kilo dari Kementerian Ketahanan Pangan. Yang dapat BPNT juga dapat lagi 30 kilo. Terkesan bahwa orang-orang itu saja yang bisa mengakses bantuan. Padahal masih ada orang lain yang seharusnya dapat bantuan. Namun, karena mereka belum terdaftar dalam DTKS, akhirnya hanya bisa melihat orang lain mengambil bantuan. Karena itu, melalui kesempatan ini, kami menghimbau Bapak Ibu, warga Kota Kupang, dari keluarga miskin atau keluarga tidak mampu, dapat mendatangi kantor lurah atau Dinas Sosial Kota Kupang, ataupun dapat mendaftar secara online. Bisa mengakses informasi melalui media sosial yang kami sampaikan seperti pengaduan penyaluran bansos di Facebook dan grup-grup WA. Untuk bantuan seperti yang dijelaskan pada poin ke-1, ke-2, dan ke-3, semua kewenangan sepenuhnya ada di Kementerian Sosial, sehingga Dinas Sosial atau Kelurahan tidak dapat menjamin dapat ataupun tidak dapat. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh warga Kota Kupang untuk dapat mengakses bantuan yang disediakan pemerintah. Terima kasih.